Bab 1051 menyelesaikan subordinasi kerajaan akhir, ***. Setelah kejadian sebelumnya, Minos dan Abi makan malam lalu menghabiskan sisa malam di kota itu hingga mereka berangkat ke arah Mirabella. Dengan itu, satu hari berlalu dengan cepat, dan saat ini, pasangan itu telah tiba di kota metropolitan regional, di mana keluarga kerajaan setempat telah siap menerima mereka. Saat mereka memasuki kota itu sambil mengendarai Maida, pasangan itu menemukan jalan yang jelas melalui jalan raya setempat, tanpa ada satu orang atau kereta pun yang menghalangi mereka. Di sisi lain, beberapa tentara lokal berpatroli di jalan-jalan tersebut, mencegah orang-orang yang penasaran terlalu dekat dengan tiran yang baru saja tiba di Mirabella. Penduduk setempat tidak mengetahui bahwa Minos akan datang ke ibu kota kerajaan pada hari ini. Namun karena selalu ada orang yang melewati jalan-jalan tersebut, keluarga kerajaan telah memblokir jalur eksklusif yang bisa dilewati pasangan tersebut, sehingga mencegah terjadinya kerumunan di sekitar mereka. Minos tentu saja tidak meminta semua ini. Namun, karena House Charlin sudah mengetahui bahwa dia akan tiba di kota ini pada hari ini, mereka tidak melewatkan kesempatan untuk mengurangi potensi kekesalan padanya. Di sisi lain, Raja Charlin tidak ingin rakyatnya merayakan kedatangan Minos, yang hanya akan semakin menurunkan gengsinya. Karena itu, pengaturan saat ini telah disiapkan untuk pasangan itu, yang memungkinkan keduanya dengan cepat mencapai istana kerajaan, tempat Minos bersenang-senang dengan Kara sebelumnya. Kota ini tampaknya benar-benar salah satu yang terbaik di kawasan ini, layak menjadi keluarga terkaya di wilayah kami. Abi tertawa ketika mengatakan hal seperti itu. Abi masih menganggap lucu bahwa seluruh wilayah sekarang menjadi milik Minos, yang akan segera menjadi miliknya dan dia akan menjadi ratunya. Namun meskipun dia merasa canggung mengenai hal itu, sebagai calon istri nomor satu Raja Stuart, dia tahu dia tidak bisa bersikap rendah hati. Wilayah itu memang milik mereka, dan baguslah mereka berdua menyadarinya. Oleh karena itu, mengucapkan kata-kata seperti itu dengan lantang sangat penting dalam mengembangkan rasa memiliki pada diri mereka. Sebagai seseorang yang memahami cara kerja hubungan kekuasaan, Abi mengikuti cara suaminya dalam hal ini. Pada waktu saya yang lain di sini, saya tidak punya banyak waktu untuk mengagumi lingkungan sekitar, tapi itu benar. Tempat ini bagus. Minos berkomentar sambil berjalan bersama Abi, menaiki tangga yang megah, tempat beberapa pria dari keluarga kerajaan berpose, dan para bangsawan sedang menunggu mereka di pintu masuk istana. Melihat Jade di sisi kanan Raja Charlin, Minos tersenyum, mengingat semua petualangannya dengan wanita itu selama hari-hari negosiasi di kamp gereja spiritual. Yang mulia, Raja Dataran Hitam. Beberapa pejabat tinggi organisasi itu mengucapkan hal ini dengan lantang, diikuti dengan serangkaian suara genderang. Namun hanya Minos yang diperkenalkan karena, berdasarkan adat setempat, hanya ratu, bukan tunangan, yang disambut dengan etiket yang digunakan oleh para pemimpin negara. Yang mulia, selamat karena telah mengalahkan pencambukan iblis. Raja Charlin memaksakan senyum ketika dia mengatakan hal seperti itu, juga menunjuk ke arah Minos. Di saat yang sama, Jade tidak melewatkan kesempatan tersebut dan juga mengucapkan beberapa patah kata kepada Minos, diikuti oleh Ibu Ford, Lynette, yang berdiri di sisi kiri Raja Charlin. Senang bertemu denganmu lagi, Yang Mulia. Lynette berkata sambil tersenyum, merasakan penyesalan karena dia tidak memilih untuk menerima lamaran Minos saat mereka pertama kali bertemu. Saat itu, dia, James Cromwell, dan Thomas Brown bekerja sama dengan pembunuh Scourges of the Devil untuk melenyapkan Minos. Dan bahkan setelah Raja Dataran Hitam saat ini menawarkan keluarganya kesempatan untuk berpindah pihak, Jade menolak. Karena hal ini, keluarganya telah kehilangan ribuan orang dalam perang dan sekarang banyak anggota keluarga yang cacat. Kurasa kamu tidak mengira akan melihatku dalam situasi seperti ini saat itu, ya. Canda Minos, membuat Raja Charlin yang berdiri di sana merasakan hawa dingin di punggungnya karena pria ini sepertinya adalah tipe orang yang tidak mudah melupakan sesuatu. Yang mulia, itu terjadi di masa lalu. Mengapa kita tidak membicarakan masa depan? Saya sudah menyiapkan segalanya agar anggota tingkat tinggi keluarga saya dapat menandatangani kontrak jiwa dengan Anda. Raja Charlin mengatakan ini, mencoba menyelesaikan masalah ini segera. Raja Charlin tahu bahwa ini adalah waktu yang penting bagi Dataran Hitam dan jika bukan karena pencambukan iblis, Minos mungkin tidak akan melakukan perjalanan ke tempat ini. Jadi, ditambah dengan keinginannya untuk menjauhkan orang itu dari dirinya,
dia ingin menyelesaikan situasi ini secepat mungkin. Itu juga sebabnya dia memerintahkan beberapa jalan di kota ini ditutup untuk Minos. Semakin cepat orang ini menyelesaikan urusan lokalnya, semakin cepat dia pergi. Minos memandang pria itu dan tersenyum. Baiklah, mari kita selesaikan ini. Aku tidak berniat berlama-lama di sini, hanya 2 malam. Oh, hehe, sayang sekali. Orang itu merasa lebih baik dan segera memberi isyarat agar Minos mengikutinya. Lewat sini. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan bersama pejabat lainnya dari tempat itu menuju ke bagian dalam istana, di mana hampir 2 lusin orang harus menandatangani kontrak jiwa dengan Minos. Saat mereka berjalan ke tempat yang cocok, Jade membuat Lynette berjalan sedikit lebih lambat sehingga dia bisa mengatakan sesuatu yang tidak boleh didengar Raja Charlin. Hei, aku ingin kamu pergi. Dia kemudian berbisik pada wanita parubaya itu, yang tetap cantik meski usianya sudah lanjut. Petik 2 titik. Aku akan punya kejutan menunggumu, jadi tutup matamu. Saat dia selesai mendengarnya, wajah Lynette memerah hanya karena memikirkan hal-hal yang mungkin disimpan Jade untuknya. Tidakkah menurutmu sebaiknya kita melakukan ini setelah Minos pergi? Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi aku merasa aneh dengan dia di sini. Jade tersenyum anggun dan berkata dengan ambigu. Akan lebih baik lagi karena dia ada di sini. Bukankah begitu? Bagaimana dengan suami kita? Jangan khawatirkan dia. Setelah menandatangani perjanjian dengan Minos, dia mungkin akan menggunakan alasan yang dia butuhkan untuk mengembangkan diri agar tidak berada di dekat tamu kita. Bagaimanapun, aku ragu dia akan merindukan kita. Dia menggigit bibirnya dan berkedip ke arah Lynette, sudah merasakan sedikit sensasi kesemutan di kemaluannya. Oke, Beberapa jam kemudian, Abi mengikuti pelatihan kerajaan luar angkasa, sementara Minos telah menandatangani lebih dari setengah kontrak jiwa yang harus dia konfirmasi di negara bagian ini. Jadi, setelah menerima pesan rahasia dari Jade, dia berjalan menuju tempat mereka berdua bersenang-senang sebelumnya, berhati-hati agar tidak dikejar. Dia tidak terlalu peduli pada Raja Charlin, tapi karena orang ini adalah ayah Kara dan Jade masih mencintai orang itu dengan caranya sendiri, dia tidak ingin membuat lebih banyak masalah untuk dirinya sendiri. Namun mengingat kemampuannya saat ini, tidak sulit baginya untuk mengelabui orang-orang di perkebunan itu dan diam-diam mencapai lokasi Jade. Setelah selesai, dia segera memasuki area dengan pencahayaan redup, di mana seorang wanita sedang berada di tempat tidur dengan pantat indahnya mengarah ke atas sementara payudara dan wajahnya dimiringkan ke bawah. Melihat bunga indah ditampilkan dengan sempurna dari posisi itu, Minos segera menyadari bahwa ini bukanlah Jade. Oh, tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, tangan wanita yang datang dari belakang menutup mulutnya dan berkata, "Aku ingin kamu menunjukkan padanya kemampuanmu," kata Jade dengan nada menggoda, dipenuhi hasrat akan apa yang akan terjadi. Dan saat Minos terdiam, Lynette, yang mendengarnya namun melanjutkan dengan mata tertutup, namun dalam posisi itu, bertanya, "Jade, jangan bilang kamu membawa orang lain ke sini. Siapa dia?" "Dia," Jade tertawa. "Kamu akan mengetahuinya sebentar lagi, sayangku. Tetapi saya meminta Anda untuk tetap berpikiran terbuka. Bisakah Anda melakukan itu?" Meneguk. "Selama itu tetap ada di antara kita, aku baik-baik saja." Lynette berkata setelah berpikir sejenak saat dia merasakan adik perempuannya mengiler. Mendengar itu, Minos tidak membuang waktu dan naik ke tempat tidur itu, dalam keadaan telanjang, lapar untuk mencicipi kelezatan itu. "Oh, betapa jahatnya aku," Minos tersenyum dalam hati, memikirkan bagaimana penampilan teman lamanya Ford jika dia tahu apa yang akan terjadi. "Maaf, Ford, tapi aku tidak memaafkan siapapun." Setelah itu, dia mulai memakan bunga wangi itu, memainkannya dengan jari-jarinya yang cerdik, dengan cepat membuat Lynette mengerang nikmat, meminta lebih bab 1052 kenikmatan dosa 18+. Ah gelombang, oh, milikku gelombang apa itu? Ah gelombang, dalam beberapa saat, Lynette mengerang seperti yang sudah lama tidak dia lakukan, seluruh tubuhnya gemetar karena kejang terkait dengan kesenangan yang diberikan Minos padanya. Wajah Minos terkubur di pantat indah Lynette, mulutnya mencium bunga merah mudanya, dan hidungnya menggosok lubang kedua. Saat Jade duduk di samping Lynette, dengan kaki terbuka lebar, menghadap Minos, dan bermain dengan dirinya sendiri, pria ini meletakkan salah satu tangannya di antara kaki Ibu Ford, terus-menerus menggosok klitorisnya. Ah gelombang, itu bukan wanita.
Lynette memikirkannya sambil membiarkan tubuhnya terbawa oleh perasaan itu. Bau ini, cara menyentuhnya. Gold, siapa dia? Bagaimana Jade berani melakukan hal seperti itu? Dia, sekarang kami selingkuh dari suami kami. Dia merasa bersalah, tapi itu seperti melemparkan bahan bakar ke api. Dan api yang disebut tubuhnya bereaksi lebih baik dari yang diharapkan dari situasi seperti ini. Ah gelombang, aku datang gelombang, teriaknya beberapa saat sebelum mengeluarkan nektar cinta ke dalam mulut dan jari Minos. Namun, saat dia merasakan orgasme yang sangat besar itu, sisi rasionalnya akhirnya menguraikan identitas orang yang telah memakannya dengan begitu terampil. Mino, dia menyimpulkan, mengingat tingkat kultivasi orang yang bersamanya. Ada petani tingkat 54 di perkebunan itu. Tapi selain tidak satu pun dari mereka yang berani melakukan ini terhadap mereka, Lynette tahu betul bagaimana mengenali fluktuasi spiritual musuh lamanya. Dia hanya tidak menyadari bahwa dialah yang dibawa Jade ke sini pada saat pertama karena bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak mengira wanita itu akan melakukan hal seperti itu. Tidak, dia benar-benar percaya bahwa Jade telah membawa wanita lain ke tempat ini, sesuatu yang menurutnya bisa diterima. Tapi sekarang, dalam situasi itu, yakin bahwa orang tersebut adalah laki-laki, Lynette telah melakukan hal yang jelas, menguji kultivasi pria itu. Meneguk, aku tidak percaya aku melakukan ini pada Minos. Tidakkah dia mengira aku sudah tua? Apakah dia benar-benar menginginkanku? Dia melanjutkan dalam diam saat dia merasakan tangan pria itu di tubuhnya. Dia kemudian merasakan sedikit keterkejutan pada adiknya ketika sesuatu yang keras dan hangat tiba-tiba menyentuh bagian paling sensitif dari bunganya. Lynette mendengar suara, Jade, sayang, jika kamu ingin berhenti, ini adalah kesempatan terakhirmu. Tapi ketahuilah bahwa malam ini akan jauh lebih menyenangkan jika kamu terus melakukannya. Jade menyandarkan wajahnya ke leher Lynette dan berbisik. Kau tahu betapa aku menikmati seks bertiga yang menyenangkan. Setelah itu, Lynette tetap diam, pura-pura tidak tahu bahwa Minos akan menidurinya, berusaha menyamar sebagai orang bodoh. Pakai segera, dia berteriak dalam benaknya, berharap Raja Stuart akan memenuhi kebutuhannya sebelum dia kehilangan keberanian. Dan kemudian, dia merasakan tongkat pria itu. Ah gelombang, ya ampun, betapa besarnya dia gelombang, teriaknya segera setelah pria di belakangnya memasukkan seluruh panjang adik laki-lakinya ke dalam bunganya. Dan merasakan bagian tubuhnya yang sudah lama tidak disentuh oleh Minos, Lynette mau tidak mau berteriak bahagia, membuat dua orang lainnya tersenyum. Jadi, tak butuh waktu lama baginya untuk mengalami serangkaian orgasme hingga akhirnya Jade bergabung dengan keduanya. Sayang, menurutku mulut kecilmu bekerja terlalu sedikit. 4 jam kemudian, hah, luar biasa, itu benar-benar seks terbaik yang pernah kulakukan. Lynette mengatakan ini sambil bersantai di sisi kanan Minos, tanpa masker sebelumnya, menatap langit-langit, merasakan seluruh tubuhnya berkeringat. Di sisi lain, Jade dan Minos juga berada dalam posisi yang mirip dengan wanita itu, masing-masing telanjang, bersimbah keringat, bernapas dengan tergesa-gesa sambil melihat ke atas. Sesi seks itu adalah yang paling liar yang pernah dialami Minos dalam hidupnya. Tapi itu tidak sia-sia, Minos belum pernah memiliki kesempatan untuk bersama dua wanita berlevel setinggi itu secara bersamaan. Dia sering mengurus kebutuhan Regina, ahli racun level 59 di pasukannya. Tapi wanita itu hanya satu dan tidak bisa dibandingkan dengan dua, apalagi Lynette dan Jade, yang berada di puncak tahap ke-6. Akibatnya, dia telah mencapai batas kemampuannya dalam eksperimen ini dan cukup lelah saat ini. Bukan tanpa alasan kamu terlihat sangat berbeda, Jade. Dia membuang muka, melihat sedikit wajah wanita di sisi kiri Minos itu. Dia lalu menatap adik laki-laki Minos dan berkata, bukan tanpa alasan putrimu menyerahkan dirinya kepada musuh, bahkan mengetahui betapa buruknya dia. Awalnya dia ingin terlihat tidak menyadari identitas Minos, jadi dia masih bisa bersikap alami di depannya setelah malam yang liar ini. Namun di beberapa titik dalam petualangan mereka, gairah dan kesenangan yang dirasakannya telah membuatnya menyerah dan memulai petualangan terlarang ini. Itu sebabnya dia melepas topengnya. Sekarang kamu mengerti segalanya, haha, Jade tertawa mendengarnya, merasa senang karena Minos telah singgah di Mirabella sebelumnya. Lynette bersandar pada salah satu lengannya dan menatap mata Minos. Sayang sekali kita tidak melakukan ini lebih awal,
mungkin kita akan memiliki hubungan yang lebih baik jika saya menerima tawaran Anda pada hari kita bertemu. Mendesah. Aku bodoh. Dia meletakkan salah satu tangannya di dada Minos yang jelas, menyesali bahwa bukan dia, bukan Kara, pada kesempatan di kota kering itu. Yah, tidak ada bedanya memikirkannya sekarang, komentar Minos saat jantungnya mulai berdetak lebih lambat. Apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Jadi mari kita lanjutkan dengan apa yang telah kita capai. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, kata Jade dengan suara rendah, tidak merasa terganggu olehnya. Lynette memejamkan mata sejenak dan bertanya, apa yang akan kita lakukan sekarang? Jika suami kita mengetahuinya, aku khawatir dia akan kehilangan rambut di kepalanya. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan terus seperti ini. Jade menjawab tanpa ragu-ragu, aku mencintai Raymond, dan aku tidak akan pernah meninggalkannya. Jadi, aku akan melakukan apapun untuk menjaga keselamatannya. Bahkan jika aku harus menyembunyikan petualanganku dengan Minos. Oh, kamu benar, tidak ada gunanya baginya untuk mengetahuinya. Lynette merenungkan hal ini, merasa bahwa orang seperti itu mungkin akan meledak marah dan melakukan sesuatu yang gila. Dalam hal ini, tidak mengatakan apapun padanya adalah yang terbaik. Selain itu, apa yang bisa mereka lakukan? Katakan saja pada pria itu bahwa mereka masih memiliki perasaan telah berhubungan seks dengan Minos, musuh lama mereka. Mereka tentu tidak ingin kabur bersama Minos atau semacamnya, karena tidak ada perasaan di antara mereka. Selain itu, pria ini memiliki beberapa wanita lain yang bisa dia gunakan. Karena itu, pikiran mereka telah sampai pada solusi sederhana itu. Melihat itu, Minos merasa sedikit kasihan pada orang itu, tapi dia tidak bisa menahan tawa. Yah, anggap saja itu bagian dari hukumanmu, hehe. Jika kamu tidak bertindak melawanku, aku tidak akan bertemu Jade dalam situasi sebelumnya. Sekarang kita di sini. Dia memejamkan mata sejenak, memeluk pinggang keduanya dan mendekatkan mereka padanya. Nah, sekarang kita sudah bersenang-senang. Mari kita bicara tentang bisnis yang serius. Apa? Jade mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang mungkin diinginkan Minos saat mereka masih di tempat tidur. Yah, seperti yang sudah aku peringatkan padamu, bawahanku datang ke negara bagian ini untuk membalas dendam pada musuh lama. Dia mungkin sudah tiba di daerah itu. Maksudmu raja spiritual muda itu, Barbara. Lynette ingat ini karena dialah yang menerima komunike dari pasukan Minos. Ya, jangan khawatir, aku sudah mengirim seseorang untuk mengawasinya dari jauh. Jika ada masalah, dia akan bertindak. Saya lega, bagaimanapun, setelah kepergian saya berniat menghabiskan beberapa tahun tanpa meninggalkan dataran hitam. Jadi mari kita perjelas bagaimana hubungan profesional dan intim kita di masa depan, apakah kamu tidak keberatan? Dia berkata setelah beberapa saat dalam diam. Bertahun-tahun, semua itu. Tidakkah kamu bermaksud memeriksa wilayahmu dari waktu ke waktu? Jade bertanya sambil mengangkat sebagian tubuhnya untuk bisa melihatnya lebih baik. Tidak sekarang. Lynette lalu berkata, yah, kami bisa mengaturnya. Bahkan jika kamu tidak meninggalkan dataran hitam, kami, sebagai bawahanmu, harus terus memberi tahumu. Terkadang, untuk itu, surat saja tidak cukup. Petik 2. Jade mengangguk setuju setelah mendengar itu. Memang benar. Kita harus melakukan yang terbaik untuk negara, keluarga, dan pemimpin kita. Hahaha, bab 1053 Gloria di tempat kerja. Sementara Minos bersenang-senang di wilayah utara benua tengah, Gloria telah tiba di Kekaisaran Flaming. Saat ini, dia melanjutkan tugasnya di cabang gereja spiritual dalam keadaan seperti itu. Gloria mengetahui semua keputusan yang dibuat oleh gereja saat dia tidak ada dan juga menginformasikan tentang masuknya kaisar spiritual dari sekte besar kekaisaran ke wilayah itu. Pada saat yang sama, dia sudah mendapatkan informasi tentang keberangkatan atau konfirmasi kematian orang-orang yang pergi ke wilayah itu setelah perintahnya. Dengan itu di tangannya, dia sekarang berada di aula tengah kuil gereja spiritual di ibu kota kekaisaran, menyampaikan kasusnya kepada atasannya. Patriark, saya baru saja kembali menjalankan tugas saya secara lokal, dan saya harap Anda menyetujui permintaan baru dari saya. Dia mengatakan ini sambil mengenakan seragam hitamnya, menghadap 3 orang yang mengenakan jam merah. Orang-orang itu duduk berdampingan di area yang lebih mirip ruang sidang daripada tempat kerja biasa. Sementara itu, beberapa individu
Tingkat rendah berdiri di sekitar untuk mendaftar atau melakukan fungsi penting lainnya. Uskup Agung Frost, kami telah mengetahui tentang kesepakatan Anda dengan negara bagian yang baru lahir, Dataran Hitam. Orang paling kiri, seorang pria pendek dan gemuk, mengatakan ini sambil memejamkan mata. Itukah yang ingin kamu bicarakan? Ya, Patriark Horton. Apa yang kamu inginkan? Patriark paling penting dari ketiganya, level 78, duduk di antara keduanya, menanyakan hal ini sambil melihat wanita paling berbakat dari generasi ini di tempat ini. Gloria kemudian langsung ke pokok permasalahan. Patriark, saya tahu bahwa pembebasan gereja agar sekte kekaisaran bertindak melawan Minos sebelumnya dimotivasi oleh medali janji Serapim. Tapi Clayton Silva sudah mati. Tidak, House Silva sudah dimusnahkan, dan siapapun yang berhak mempertanyakan puncak dari janji kita sudah mati. Akibatnya, kami tidak lagi memiliki kewajiban untuk terus membiarkan kekuatan luar ikut campur di wilayah utara. Jika kita membiarkan hal itu terjadi, aku khawatir kerusakan yang disebabkan oleh sekte kekaisaran di wilayah itu akan menjadi terlalu besar bagi kita untuk mencoba memperbaikinya nanti. Dengan cara ini, saya meminta para leluhur untuk mencabut perintah sebelumnya dan mencegah sekte kekaisaran bertindak di wilayah utara. Dia mengatakan ini dengan tegas, bertindak demi kebaikan Minos dan rencananya sendiri. Sekarang mereka adalah sekutu, dia harus bertindak demi dia bahkan jika dia tidak tertarik padanya dengan cara lain. Karena itu, dia menyampaikan masalah ini kepada orang-orang ini segera setelah dia mendapat jadwal bersama mereka. Setelah mendengar si rambut merah di depan mereka berbicara tentang hal itu, ketiga pria itu saling memandang sejenak, mengetahui bahwa ini masuk akal. Mereka tidak suka memberikan terlalu banyak kebebasan kepada kekuatan luar untuk ikut campur di wilayah utara, di mana mereka memiliki dominasi yang tak tertandingi. Dan dengan alasan yang bagus untuk mengabaikan permintaan yang dibuat dengan medali janji Serapim, mereka segera berpikir untuk melanjutkan rencana Gloria. Yah, sepertinya itu ide yang bagus, tapi tidak sepenuhnya. Orang yang belum mengatakan apapun menyatakan, menatap Gloria dengan tenang. Kami sudah mengizinkannya, jadi kami tidak bisa membatalkannya begitu saja. Kalau begitu aku menyarankan agar kita melarang tindakan seperti itu di wilayah utara bagi orang-orang yang belum meninggalkan kekaisaran pada tanggal diterbitkannya larangan ini. Dengan begitu, setidaknya kita akan memberikan ruang bagi kekuatan dengan medali janji Serapim untuk memahami bahwa permintaan mereka tidak akan dibatalkan. Dua orang lainnya mengangguk setuju karena gereja perlu mempertahankan beberapa standar dalam tindakannya. Baiklah, ayo kita lakukan dengan cara ini, kata pemimpin ketiganya. Apakah ada hal lain, Uskup Agung Frost Muda? Tidak, para leluhur, itu saja. Dia memberi isyarat etiket sebelum meninggalkan tempat itu dengan senyuman di wajahnya. Yah, Minos, hanya itu yang bisa kulakukan untukmu sekarang. Kuharap itu cukup untuk memberimu ketenangan selama tahun-tahun mendatang. Dia berjalan menyusuri koridor panjang dalam diam, di samping seorang wanita berpakaian ungu, sekretarisnya. Clue, mulai sekarang tetaplah berhubungan dengan wilayah utara lebih sering. Aku ingin berita dari tempat itu setidaknya sebulan sekali selama aku berada di sini di Kekaisaran. Selagi Anda di sini, Uskup Agung, apakah Anda berniat sering pergi ke tempat itu? Wanita berambut hitam yang tingginya hanya 1,5 meter itu bertanya dengan ragu. Belum tentu, tapi aku harus segera kembali ke tempat itu. Oh, maksudmu pernikahan pemuda itu, kan? Itu benar. Baiklah, kalau begitu saya harus memberi. Tahu Anda bahwa Ruth Miles telah menandatangani kontrak dengan gereja, menjamin bahwa dia tidak lagi menjadi bagian dari sektenya dan bahwa dia tidak akan menerima dukungan dari sekte tersebut di masa depan. Dia seharusnya sudah melakukan perjalanan ke utara sekarang. Bahkan sebelum dia kembali ke Kekaisaran, Gloria sudah menanyakan informasi tentang perjalanan Ruth ke tempat ini. Bagaimanapun, pernikahan kerajaan Minos akan segera dilangsungkan, sesuatu yang paling mudah ditandai dengan kepergian wanita itu dari Kekaisaran. Oleh karena itu, sekretaris itu segera memberitahu Gloria tentang hal itu setelah mendengar jawaban bosnya sebelumnya. Begitu, baiklah, kalau begitu aku akan tinggal di sini selama 2 bulan lagi sebelum aku pergi lagi. Dia mengepalkan salah satu tangannya sambil melihat melalui jendela di ujung koridor itu. Untuk saat ini, buatlah pengaturan untuk apa yang aku katakan padamu. Baiklah, Uskup Agung, semuanya akan siap ketika Anda kembali dari pernikahan Raja Stuart.
Wanita itu kemudian meninggalkan sisi Gloria, akan mulai menyelesaikan masalah tersebut. Sementara itu, Gloria akhirnya berhenti berjalan mengitari tempat itu, berdiri di dekat jendela yang menghadap ke bagian terindah ibu kota ini. Sekarang saya telah mencapai level 65, saya harus memanfaatkan minggu-minggu ini sebelum saya kembali ke wilayah Minos. Aku tidak bisa membiarkan diriku disusul olehnya dengan mudah. Hanya beberapa jam setelah permintaan Gloria, komunike baru dari gereja spiritual mengenai pembebasan pembunuhan Minos oleh Sekte Kekaisaran telah mencapai orang-orang utama yang terlibat dalam hal ini. Pertama, masing-masing dari 6 sekte yang tidak mengirim orang ke wilayah utara merasa lebih baik mengenai hal ini karena mereka lebih suka jika gereja tidak melanggar peraturannya sendiri. Bagaimanapun juga, mereka lebih lemah dan lebih memilih hidup dengan apa yang telah mereka ketahui. Di sisi lain, karena sebagian besar dari mereka telah menerima permintaan Oswald, mereka memperoleh banyak hal untuk sesuatu yang hanya bertahan sedikit. Oleh karena itu, mereka tidak menerima publikasi gereja yang baru dengan buruk. Namun bagi anggota sekte pembunuhan suci, atau bahkan anggota keluarga dari individu yang dibunuh oleh pasukan dataran hitam, ini adalah pemandian air dingin. Beberapa dari mereka telah meninggal, dan sekarang mereka bahkan tidak dapat membalas dendam. Yah, itu memang cukup membuat siapapun marah. Namun pimpinan sekte itu tidak merasa terlalu buruk tentang hal itu. Lagi pula, selain fakta bahwa masih ada orang-orang yang pergi ke dataran hitam, mereka sudah cukup memicu masalah dengan sekte awan abu-abu dalam beberapa bulan terakhir. Dengan itu, hanya masalah waktu sebelum mereka mencapai tujuan mereka. Tapi tidak semua proyek mereka berjalan sesuai rencana. Di tempat gurun di Flaming Empire, seorang pria dengan rambut berwarna darah, dan mata dengan warna yang sama, sedang duduk di atas bukit, memandangi banyak mayat di sekelilingnya. Saat dia menutup matanya yang memiliki pola melingkar tertentu di sekitar pupilnya, bekas luka vertikal kecil di dahinya hampir terbuka seiring dengan gerakan wajahnya. Ah, kemana aku akan pergi sekarang? Cacing-cacing itu tidak akan berhenti mengejarku selama aku berada di Kekaisaran. Mungkin wilayah utara, akan menjadi masalah untuk maju ke tahap 8 di tempat itu, jadi kurasa aku akan pergi ke salah satu kerajaan tingkat tinggi di perbatasan dengan wilayah itu. Skenario terburuk, aku bisa pindah ke daerah itu dengan mudah. Dia mengambil keputusan saat dia berdiri dari tempatnya dan membuka matanya. Saat dia melakukannya, pola lingkaran di matanya mulai bergerak, setiap lingkaran mengikuti arah yang berbeda. Di saat yang sama, bekas luka di keningnya seakan ingin terbuka. Setelah ini, ruang di sekelilingnya runtuh, dan dia menghilang dari wilayah itu tanpa jejak. Bab 1054 tiba di tujuan. 3 minggu setelah Minos dan Abi tiba di Mirabella. Setelah menandatangani perjanjian dengan eselon atas House Charlin, Minos dan Abi telah meninggalkan kerajaan akhir dan kembali ke dataran hitam. Karena ibu kota kerajaan ombak sedang dalam perjalanan dan Minos sudah tertarik untuk melihat bagaimana keadaan tempat ini, dia dan Abi pada periode ini telah melakukan sebagian besar perjalanan antara Mirabella dan Atela. Namun, meski berminggu-minggu telah berlalu, Minos masih berada di level 54, hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk mencapai kemajuannya ke level berikutnya. Dia dan Abi telah berkultivasi dan berlatih keras selama beberapa hari terakhir, bahkan berlatih dengan prajurit pasukan elit di kerajaan tata ruang dan ular berbulu, Virtus. Tapi pada intinya, Minos harus terus bertarung dengan kaisar spiritual untuk kemajuan yang lebih cepat. Namun sayangnya, tidak ada orang seperti itu di wilayah ini, dan dia hanya bisa mengandalkan kecepatan kultivasinya yang luar biasa di dalam kerajaan tata ruang. Bagaimanapun, raja itu sudah mengetahui bahwa terobosan berikutnya akan terjadi paling lama dalam sebulan, mungkin sebelum dia dan Abi tiba di kota kering. Adapun apa yang akan dia lakukan untuk mendorong kemajuan lebih cepat di masa depan, pria ini sudah berpikir untuk kembali melakukan latihan militer bersama tentaranya. Pasukan dataran hitam terus bertambah setiap harinya, dan jumlah raja spiritual di organisasi ini bisa melebihi 200 orang dengan cepat. Namun, pada saat yang sama, tidak butuh waktu lama sebelum terdapat banyak pembudidaya puncak regional, yang dapat memberikan beberapa tantangan baginya. Lagi pula, tidak seperti lawan biasa Minos, prajurit tingkat tinggi di pasukannya memiliki teknik tingkat perak. Namun di sisi lain, banyak dari mereka yang memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam pertarungan kolektif. Oleh karena itu,
Melawan mereka dapat memberikan tantangan yang jauh lebih besar bagi Raja Stuart daripada melakukan hal yang sama terhadap musuh biasa. Dengan itu, dia bermaksud menggunakan anak buahnya untuk meningkatkan kecepatan kultivasinya di wilayah ini sebanyak mungkin hingga setidaknya dia mencapai kekuatan minimum untuk meninggalkan wilayah luas miliknya dengan aman. Secara teori, Raja Spiritual, seperti Ruth, dapat melakukan perjalanan antar wilayah dengan relatif aman. Namun hal ini bukan disebabkan oleh kekuatan mereka, melainkan karena pengetahuan dan kemampuan mereka. Raja spiritual daerah, misalnya, tidak memiliki sarana atau pengetahuan untuk meninggalkan wilayah tersebut dengan selamat. Oleh karena itu, bahkan mereka yang lebih kuat dari tunangan Minos tidak akan berani meninggalkan daerah tersebut. Adapun cara yang bisa digunakan Ruth atau orang lain jika mereka memiliki kristal dan informasi, ada kemungkinan untuk melakukan perjalanan melalui lubang cacing atau susunan teleportasi. Bagaimanapun, Minos tidak ingin menggunakan cara seperti itu jika tidak perlu. Sebaliknya, ia ingin merasakan dunia budidaya di luar wilayah utara sekaligus memanfaatkan peluang dan tantangan metode perjalanan yang lebih mudah. Dengan ini, dia tahu bahwa dia belum siap saat ini dan akan menghadapi bahaya yang sama seperti Raja Spiritual Regional yang berkelana keluar wilayah ini. Dengan kata lain, meninggalkan wilayahnya untuk sementara waktu akan menjadi risiko yang besar. Di sisi lain, dataran hitam sedang dalam tahap awal pengembangan, dan masih banyak yang harus dia lakukan dan selesaikan di tahun-tahun mendatang. Karena itu, dia bertujuan untuk tidak meninggalkan wilayah ini sampai dia setidaknya mencapai level 60. Dan meningkatkan kekuatan pasukan dan negaranya. Tapi dia tidak khawatir dengan kemajuannya. Tidak memiliki lawan yang kuat akan menunda kemajuannya ke level 60 selama berminggu-minggu, paling lama beberapa bulan. Karena itu, dia merasa nyaman dengan kemungkinan berlatih bersama prajuritnya hingga dia mencapai level itu. Dengan begitu, pemuda yang sudah berada di puncak level 54 itu saat ini sedang terbang di sekitar Atela, duduk di belakang Abi di punggung Maeda. Sayangku, menurutku peta itu ada hubungannya dengan tempat ini, bukan? Abi memecah kesunyian saat dia menoleh ke belakang dan bertanya. Oh, mata Minos membelalak kaget karena Abi menyadarinya tanpa dia mengatakan apapun. Saya merasakan hubungan saya dengan peta itu meningkat selama beberapa hari terakhir. Seolah-olah peta itu menunjukkan kepada saya bahwa kita dekat dengan tempat yang ditandai dengan X jelasnya. Setelah menghela nafas sejenak, Minos jujur pada wanitanya. Aku tidak berpikir itu akan terjadi. Tapi, ya, peta itu adalah wilayah kerajaan ombak. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Dia memeluk pinggangnya lebih erat dan memejamkan mata, memikirkan sejenak tentang pertanyaan ini. Baiklah, mari kita cari informasi lokal. Karena peta ini menunjukkan suatu tempat di sekitar ibu kota kerajaan ini, mungkin keluarga yang telah memerintah tempat ini selama ratusan ribu tahun mempunyai beberapa petunjuk. Ucapnya sambil Abi mengawasinya, menunggu keputusan suaminya. Dia benar-benar penasaran untuk mencari tahu apa penyebab hal itu. Namun Abi merasa tanpa persetujuan Minos, dia tidak bisa mencoba menjawab pertanyaannya. Jadi, dia akan mengikuti apapun keputusannya. Apakah menurutmu keluarga Walker mungkin mempunyai informasi? Dia bertanya, sulit mengatakannya. Mereka mungkin mengetahui sesuatu atau tidak mengetahuinya. Lagi pula, bahkan para pencambuk iblis tidak menemukan peta itu di dalam rumah mereka. Tetapi mengingat sudah berapa lama keluarga Walker menguasai wilayah ini, mereka adalah kesempatan terbaik kita untuk mendapatkan informasi. Bagaimanapun, jika kita tidak menemukan apapun pada mereka, kita akan membiarkan masalah ini tenang untuk sementara waktu. Lalu, mari kita kembali ke dataran hitam, menjaga negara, budidaya, dan keluarga kita. Cepat atau lambat, kita bisa kembali dan menyelesaikan keraguan kita. Ucapnya dengan tenang, memperhatikan senyum puas Abi. Itu bagus juga. Abi ingin menyelesaikan masalah ini, namun keinginannya untuk berkeluarga dengan Minos jauh lebih besar. Oleh karena itu, mendengar kata-katanya, dia sangat puas dengan cara suaminya menangani situasi tersebut. Setelah memutuskan, mereka berdua menuju kota yang berjarak kurang dari 50 km dari tempat mereka berada. Pada saat yang sama ketika pasangan terpenting di wilayah ini terbang di sekitar Atela, sekelompok migran lain baru saja tiba di kota kering. Namun, di antara 25.000 orang yang beruntung bisa bergabung dengan angkatan kerja lokal, ada seseorang yang pernah Minos temui sebelumnya,
penuh harapan namun juga penyesalan. Setelah hampir 9 tahun sejak dia bertemu Minos, Peter, Barbara, Joey, Robin, dan Abby, Milton, level 47, telah bergabung dengan kota yang pernah dia tolak. Pada saat itu, setelah dibebaskan dari perbudakan oleh Minos, kelompok yang menyerang basis keluarga Chambers, Milton telah menolak undangan penguasa Black Plains untuk datang ke sini. Alih-alih melakukannya, dia malah kembali ke desa lamanya, tempat dia tinggal selama ini. Namun, dengan adanya perang, Martin telah menemukan siapa penyelamatnya dan di mana Barbara, Joey, Robin, dan Peter, teman budaknya, berada. Peter khususnya bukanlah orang yang biasa muncul di berita regional karena, selama sebagian besar perang, dia tidak bertempur di dataran hitam. Namun Robin dan Barbara telah menjadi pejuang yang terkenal di tingkat regional, dan bertanggung jawab atas kematian banyak spesialis regional. Karena itu, Martin mengetahui apa yang dia lewatkan dengan menolak tawaran bagus Minos saat itu. Namun, waktu telah berlalu, dan tidak ada cara untuk membatalkan keputusannya. Karena itu, dia telah menunggu sampai saat perdamaian kembali terjalin untuk menebus waktu yang hilang. Karena itu, dia telah tiba di kota kering, datang dari salah satu desa yang sekarang menjadi bagian dari wilayah luas dataran hitam. Sai, sepertinya pada akhirnya kamu masih datang ke sini, iya. Seorang lelaki tua mengatakan ini sambil melihat ke arah Milton. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, menurutku. Milton tersenyum kusam ketika dia melihat Joey tua di area tentara, tempat para migran menjalani interogasi utama untuk mendapatkan izin tinggal. Hahaha, baiklah, ketiganya sudah menjadi raja spiritual, tapi jika kamu berusaha keras, kamu masih bisa mendekati mereka. Joey tua menyapa orang itu dengan salah satu tangannya. Bekerja keras dan semoga berhasil. Terima kasih, bab 1055 Rahasia Keluarga Walker. Setelah beberapa waktu, Minos dan Abby akhirnya tiba di ibu kota kerajaan ombak, di mana, seperti di Mirabella, mereka diterima dengan penghargaan yang hanya bisa dinikmati oleh para raja. Seluruh anggota keluarga kerajaan setempat menyambut mereka di pintu masuk istana kerajaan sementara pasukan setempat memainkan alat musik dan sejenisnya. Setelah sambutan seperti itu kepada orang yang telah membantai inti keluarga ini, Minos dan Abby dibawa oleh Blake ke aula tahta kerajaan. Kemudian sesampainya di tempat itu, Minos langsung duduk di kursi milik Blake itu, dengan Abby di pangkuannya, sedangkan inti keluarga ini berdiri di depan mereka. Dengan demikian, mereka telah sampai pada situasi saat ini, di mana para raja spiritual yang menjaga daerah tersebut, mengenakan seragam pengawal kerajaan, gemetar saat melihat pasangan berbahaya itu. Yang mulia, bolehkah saya mengetahui betapa mulianya kunjungan Anda? Blake bertanya dengan suara rendah, berusaha untuk tidak menatap langsung ke mata Minos. Pada saat yang sama, ibunya dan mantan ratu negara berdiri berdampingan dengannya dan Wilfred, berdiri di depan tahta kerajaan, masing-masing diam-diam menatap ke tanah. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya setelah kenaikanmu. Apakah ada masalah? Apakah kamu berhasil menangani migrasi? Minos menanyakan hal ini sambil bersantai di tempat itu, dengan salah satu tangannya di pinggang Abby dan satu lagi di lengan kanan singgasana itu. Saat Abby memperhatikan ke arah Blake, orang level 52 ini menjawab dengan tulus. Setelah saya mengambil alih kepemimpinan keluarga, kelompok saya berhasil menekan semua oposisi, dan kami menerapkan langkah-langkah yang sulit sekalipun tanpa banyak kesulitan. Selain dari aspek politik, kami memiliki beberapa masalah dengan penduduk di wilayah kerajaan yang terganggu oleh tindakan berani dari rumah-rumah tertentu selama perang. Tapi yakinlah, Yang Mulia, kami sepenuhnya mampu menyelesaikan masalah ini tanpa menyebabkan kerusakan pada dataran hitam. Abby lalu bertanya, bagaimana dengan keluarga-keluarga di kerajaanmu yang berhubungan dengan pencambukan iblis? Apa yang kamu lakukan? Semua keluarga kerajaan regional sudah mengetahui daftar organisasi yang berpotensi menimbulkan masalah dan sudah mengambil tindakan terkait hal itu. Di kerajaan akhir, misalnya, Minos dan Abby telah mendengar tentang apa yang dilakukan House Charlin dan metode tindakan yang mungkin dilakukan. Blake lalu menjawab, kami memiliki dua keluarga di kerajaan yang nama mereka ada dalam daftar yang dikirim oleh Raja Snow. Kami sudah menyelidiki keluarga-keluarga ini, dan jika kami melihat adanya ketidakpatuhan terhadap hukum yang diberlakukan oleh Dataran Hitam, kami akan segera menangani mereka. Petik 2. Kami sudah punya rencana untuk itu, jadi Bu bisa tenang dengan kedua keluarga itu.
Bagaimanapun, mereka tidak kuat, dan hanya beberapa raja spiritual kita yang cukup untuk menghadapi mereka jika ada masalah. Oh, itu bagus. Mengenai migrasi, lanjut Blake. Sebagian besar penduduk kami telah memilih untuk bermigrasi secara teratur ke dataran hitam. Namun setelah berita baru-baru ini mengenai apa yang terjadi dengan migran ilegal, kekhawatiran kami terhadap perbatasan semakin berkurang dari hari ke hari. Dengan kecepatan saat ini, kita dapat mencapai tingkat yang berkelanjutan untuk sepenuhnya menghentikan imigrasi ilegal dalam 3 bulan ke depan. Jadi, meskipun masih banyak orang yang mencoba melintasi perbatasan terlebih dahulu, situasinya berjalan baik, Yang Mulia. Begitu. Minos tersenyum, merasa bahwa situasi regional berkembang kurang lebih sesuai keinginannya. Yah, kalau begitu, aku puas dengan pekerjaanmu sejauh ini. Namun, aku punya misi penting yang ingin kuberikan padamu. Dia memandang ke masing-masing orang itu, terutama ratu sebelumnya, yang merupakan yang terkuat di dunia, tempat ini dan juga yang tertua. Sebenarnya, aku mencari informasi tertentu. Dia mengeluarkan peta dari cincin spasialnya saat dia melihat mata penasaran dari mereka yang juga sedikit khawatir. Bagaimanapun, Minos berbahaya, dan akan lebih baik bagi mereka semua jika dia hanya ingin tahu tentang situasi setempat. Tapi misi, ya, itu mungkin tidak baik bagi mereka. Apa yang dia mau? Ibu Wilfred, level 57, bertanya-tanya ketika dia melihat peta tua muncul di tangan Minos. Itu peta yang Abi dan aku dapatkan baru-baru ini dengan membobol markas Scourge of the Devil. Dia berhenti dan menatap orang-orang itu dengan lebih serius. Peta itu menunjukkan suatu wilayah di wilayah negara bagianmu. Setelah itu, dia melemparkan peta itu ke arah orang-orang itu, membiarkan mereka mengamatinya. Apakah kamu mengetahui sesuatu? Abi memandang mereka dengan penuh minat, menunggu jawaban orang-orang itu. Dan saat melihat itu, keempat orang itu membuka mulut karena terkejut melihat benda seperti itu ada di tangan Minos. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah Scourge of the Devil juga punya kuncinya? Apa? Ibu Suri memandang dengan tidak percaya pada mantan saudara perempuan haremnya. Benarkah itu yang kupikirkan? Wanita level 57 itu kemudian menggelengkan kepalanya dengan positif, tidak percaya melihat rahasia keluarganya tidak hanya milik mereka. Oh, sepertinya kamu mengetahuinya ya, Minos berkata saat sebuah lengkungan terbentuk di bibirnya dan tangannya yang lain jatuh ke paha Koko Abi. Ceritakan pada kami apa yang kamu ketahui, kata Abi bersemangat. Meneguk, yang mulia, nyonya, kata Blake dengan susah payah, menatap ibunya dan kemudian Ibu Wilfred, tidak yakin apa yang harus dilakukan pada saat sulit ini. Ibu Wilfred menghela nafas kekalahan, merasa dia harus menyerahkan itu kepada Minos. Tidak ada yang bisa dilakukan. Harta tidak ada nilainya jika kita tidak bisa menggunakannya. Tidak ada gunanya mati-matian untuk menyimpannya. Dia kemudian melangkah maju dan mulai menjelaskan. Yah, ceritanya panjang, yang terkait dengan formasi House Walker. Mendengar itu, Minos dan Abi menjadi lebih tertarik mendengarkan wanita itu, terkejut karena hal seperti itu lebih ada hubungannya dengan keluarga ini daripada yang mereka kira. Sebelum aku menjelaskan secara pasti apa itu, bukankah aneh jika mendiang suamiku mencoba untuk maju ke tahap ketika dia bahkan belum mencapai separuh harapan? Hidupnya, maju ke tahap ketujuh di wilayah ini merupakan proses yang berbahaya bagi para ahli di wilayah tersebut. Oleh karena itu, mereka biasanya tidak akan mengambil risiko kecuali mereka tidak mempunyai banyak kerugian. Oh, dia mencoba maju karena hal itu. Minos langsung mengerti apa yang dikatakan wanita itu. Itu membutuhkan seseorang dengan kekuatan kaisar spiritual. Semacam itu, Yang Mulia. Sebenarnya William sangat percaya diri dengan bakatnya karena dia adalah raja spiritual puncak termuda yang dimiliki keluarga kami. Karena itu, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia bisa maju ke tahap ketujuh dan membawa keluarga ke tingkat yang baru setelah mengakses harta kami. Karena itu, dia sangat menderita, ucapnya dengan nada sedih, berbicara sedikit lebih pelan dari biasanya. Dia kemudian meningkatkan nadanya. Lagi pula, dia tidak melakukannya untuk bertaruh. 200.000 tahun yang lalu, nenek moyang kita menemukan peta yang identik dengan ini. Dia melambaikan kertas itu. Peta seperti itu berada di reruntuhan kuno, tempat lembah banjir berada saat ini. Peta itu berada di dalam makam seorang suci spiritual kuno. Karena itu,
nenek moyang kita selalu tahu betapa berharganya peta itu. Tetapi pada saat itu, nenek moyang yang menemukan peta itu tidak mengerti kemana arahnya, kemana harus memulai pencariannya. Lagi pula, semua nama dan deskripsi itu tidak mengacu pada tempat yang diketahui. Tetapi karena keluarga kami telah memimpin negara bagian ini dan memiliki banyak ahli, akhirnya mereka memahami bahwa hal seperti itu terjadi di kerajaan ombak yang baru terbentuk. Dari situlah, keluarga kami memulai misinya untuk mengungkap rahasia di balik peta itu. Dan sebagainya, tanya Abi. Yah, kami sudah menemukan tempatnya, tapi ada masalah. Ada masalah. Iya, sayangnya tidak sembarang orang bisa memasuki tempat itu. Nenek moyang kita tidak mengetahuinya pada saat itu, tetapi setelah beberapa generasi, kami akhirnya mengetahui bahwa hanya keturunan nenek moyang kami yang pertama kali menyentuh peta itu yang dapat mengaksesnya. Selain keturunannya, tidak ada orang lain yang bisa memasuki makam rahasia itu, bahkan tidak membaca instruksi tesnya. Makam rahasia, instruksi, tes, Minos dan Abi berkata bersamaan. Singkatnya, peta yang nenek moyang kita dapatkan adalah alat yang berisi kunci genetik yang ditinggalkan oleh pesilat setengah dewa spiritual. Kunci itulah yang memberikan akses ke makam rahasia, ujian yang ditinggalkan oleh orang itu.